Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Bacaan kita halaman 68, hadis ke-538. Hadis ke-538. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain amin. Qala radhiyallahu ankum Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma astur uyuba muallimi anna wa la tadhhab barakatihim anna ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hijamatu tanfa'u min kulli da'in ala fahtajimu, rawahu Dailami. Telah bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hijamah. Hijamah itu berbekam, sanggreh, disanggrah, dibekam. Kalau zaman nenek-nenek kita itu pakai pelita, sama modelannya. Kalau kita sakit perut kembung, itu nyak saya itu begitu tuh, namanya bekam kering. Modelnya kayak cari koran, terus koin dibungkus, minyakin, sundut, tutup. Model-model hijamah. Al-hijamah itu tanfa'u min kulli da'. Hijamah berbekam itu tanfa'u, bermanfaat, min kulli da' untuk tiap-tiap penyakit. Ala fahtajimu, maka ketahuilah olehmu, fahtajimu, maka berbekamlah kalian. Jadi bekam manfaat tuh. Ada bekam basah, ada bekam kering. Yang tua-tua bekam tuh. Nah, tukang bekam lebih paham tuh tanggal-tanggalnya, tanggal 13, 14, 15. Kayak gitu. Berapa? Akhir bulan, tengah bulan gitu. Bulan Arab. Akhir bulan bisa. Hijamah, ada bekam basah dikeluarin tuh dia punya darah, ada bekam kering nggak dikeluarin darah, itu hijamah namanya. Rawahu ad-Dailami, riwayat Imam Dailami. Hadis ke-538. Al-hujjaju wal ummaru waqtullahi yu'tihim ma sa'alu wa yastajibu lahum ma da'au wa yukhlifu alaihim ma anfaqud dirhama alfa alfin, rahul Baihaqi. Kata Nabi, al-hujjaju, orang-orang yang berhaji, wal ummaru, dan orang-orang yang umrah, waqtullah, adalah tamunya Allah. Makanya tuh ketika keliling Ka'bah kita ngomongnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kenapa kita di Ka'bah itu ucapnya talbiyah? Karena kita emang bagian kita kalau udah nyampe sono berarti undangannya nyampe. Yang dimaksud tamu Allah siapa? Tamu Allah itu adalah orang-orang yang mampu untuk mengerjakan haji dan umrah. Yang mampu, yang gak mampu belum disebut tamu Allah. Yang mampu kagak mau berangkat, itu menyia-nyiakan undangan Allah. Yang mampu menggunakan harta yang tidak halal itu tidak disebut dengan tamu Allah. Paham nih? Ada kategori tamunya Allah beneran, ada kategori tamu Allah yang bohongan. Tamu Allah yang beneran
adalah ketika Allah kasih undangan kepada kita, kita mampu memenuhi undangan haji dan umroh. Nah, itu baru disebut dengan tamu Allah. Menggunakan harta yang halal. Kita boleh ngumpulin, ya kan? Kita boleh ngumpulin. Atau dia tidak berangkat, yang kedua, dia tamu Allah, dia merasa tamu Allah, tapi bukan tamu Allah, padahal mah nyampe ke Ka'bah, nyampe ke Mekah, nyampe ke Madinah, tapi kategorinya dia tidak disebut dengan tamu Allah. Siapa itu? Orang yang berangkatnya menggunakan harta yang tidak halal. Itu macam-macam jadinya. Ada yang tamu Allah, ada yang merasa tamu Allah, padahal bukan tamu Allah. Ada yang kagak nyampe sono, tapi disebut dengan tamu Allah. Itu macam-macam sebenarnya. Gitu kan, ada pernah kejadian kan, Syekh Abdullah bin Mubarak Al-Mubarak. Ya kan, yang waktu itu saya pernah cerita kalau nggak salah itu. Nah, satu-satu saya ceritain. Ada yang disebut dengan tamu Allah, yang dia punya duit yang halal, badan sehat, berangkat. Itu tamu Allah. Haji dan umroh, baik haji atau umroh, kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Haji dengan umroh sama. Kalau kita bisa umroh. Kenapa ada umroh? Memberikan keringanan kepada kita ketika kita haji ngantri panjang, ada umroh. Maka kalau kita mampu untuk umroh. Ustaz yang yang haji gede aja dah. Nggak ada istilah haji gede, haji kecil, nggak ada. Umroh, haji sama. Wujubul umroh ka wujubil haji, kata Nabi. Wajibnya umroh sama dengan wajibnya haji. Ya, kalau kita punya uang buat berangkat umroh, berangkat umroh. Tinggal nanti setelah umroh kita ngumpulin duit buat haji. Sayang-sayang Ustaz duitnya. Itu masalah hati dah, kalau ngomong kayak gitu dah. Kalau udah ngomong sayang-sayang sama duit, itu urusan hati dah ya Pak Heri ya. Udah urusan hati dah kalau untuk ngomongin duit mah. Itu. Yang repot adalah udah nyampe undangan, dia kagak berangkat. Dia mampu secara finansial, secara fisik dia mampu, tapi dia nggak berangkat. Kata Nabi, silakan mau mati dalam keadaan Yahudi apa mau mati dalam keadaan Nasrani, silakan pilih. Oh, itu kan Nabi nantang namanya. Kalau kita mampu, minimal kalau kita mampu. Gitu. Kalau kagak mampu, jangan dimampu-mampuin. Utang sini, utang sana, jangan. Islam itu fleksibelnya tinggi. Gitu. Itu yang tamu Allah. Yang kedua, ada tamu yang merasa tamu Allah, tapi dia tidak dianggap tamu Allah. Siapa itu? Orang yang berangkat haji dan umrah menggunakan harta yang haram. Itu tidak termasuk ke tamu Allah. Kalau bahasa kita mah, kalau ada orang namu, siapa lu? Gitu tuh. Kata Allah begitu tuh. Kira-kira begitu hadisnya. Kalau tamu Allah tuh dipanggil sama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Beneran dengan menggunakan harta yang halal, disebut dengan tamu. Tapi kalau yang bukan tamu Allah menggunakan harta yang haram, tetap dia bilang labbaik Allahumma labbaik, tetap Allah langsung jawab la labbaik wala sa'daik. Siapa yang panggil lu? Nggak ada. Siapa lu datang-datang kemari, kalau bahasa kita gitu tuh. Kata Allah langsung jawabin tuh, la labbaik wala sa'daik. Zaduka haramun wa maluka haramun. Bekal lu haram, ongkos tuh haram, transportasi lu haram, kata Allah kayak gitu. Emang itu siapa begitu? Kategori itu tuh jangan sampai terkecoh. Ada orang korupsi sebanyak-banyaknya, kita korupsi aja, nanti kita tinggal pergi haji, ya gitu. Duit udah dapet, tinggal tobat, yang penting udah kaya, PA gitu. Konsepnya konsep apa ya? La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga,
Dia tidak menjadi tamu Allah, tapi berhasil menjadi tamu Allah, berhasil jadi tamu Allah. Dia tidak bertamu kepada Allah, dia tidak sampai ke tamu Allah, tapi dia Allah anggap sebagai tamunya. Nggak berangkat, tapi dia dapat pahalanya. Wah, asik yang begini. Yang pertama, orang yang berangkatin haji, ya kan? Saya orang kaya, saya udah haji sekali, udah haji, besok berangkat ya, duitnya akhirnya nanggung. Dapat kita jadi tamu Allah. Ayo kita berangkatin. Makanya orang-orang kaya mestinya harusnya dia paham ya, jangan haji mulu, kasih yang belum. Kalau konsepnya dia pahami, dia gak akan boros duitnya pergi haji. Siapa yang mau haji pergi, gue berangkatin, dapat pahala haji mabrur itu. Padahal dia di rumah uncang-uncang kaki, ngopi, ngerokok. Yang kerjain siapa? Yang tadi berangkatin. Kan enak banget ya. Cuman konsep ini belum orang paham. Yang kedua, yang dianggap tamu Allah padahal dia nggak berangkat. Orang yang sudah siap dengan segala persiapannya, namun tidak jadi berangkat lantaran mengedepankan status sosialnya, mengedepankan bantuan sosialnya, ya kan gitu. Masih ingat tukang sol sepatu, ya kan? Tukang sol sepatu. Syekh Abdullah ibn Mubarak ketika pergi haji bermimpi ada dua malaikat. Dalam mimpi itu bilang, malaikat satu bertanya, berapa tahun ini yang pergi haji? Ribuan, sekitar berapa ribu gitu, saya lupa bilangannya. Misalnya kita anggaplah 2000 gitu, 2000 orang. Oh, berapa yang diterima haji ini tahun ini? Kata malaikat itu, tahun ini tidak ada yang diterima hajinya kecuali satu orang, tukang sol sepatu, rumahnya di samping pasar, kata tuh malaikat. Syekh Abdullah ibn Mubarak mimpi itu bukan sekali, 2 kali. Akhirnya dia penasaran, masa kita nih haji nggak ada yang diterima, tukang sol sepatu doang diterima. Singkat cerita, setelah tawaf, Syekh Abdullah ibn Mubarak akhirnya nyari tuh pinggiran pasar, ternyata beneran ada tukang sol tukang sol sepatu. Ditanya, bang, ente berangkat haji tahun ini? Kagak berangkat, nggak berangkat. Lah bingung Syekh ibn Mubarak tuh mungkin bingung. Dia diterima hajinya padahal tidak berangkat. Loh, kok bisa begitu, nggak berangkat beneran? Iya Pak, emang tahun ini rencananya saya udah mau berangkat. Tapi emang kenapa nggak berangkat? Iya, duitnya berkurang. Buat apaan duitnya? Buat nolongin tetangga saya. Kenapa? Gimana ceritanya? Satu ketika istri saya lagi hamil, terus nyium bau masakan di tetangga sebelah. Nah, istri saya ngidam, pengen tuh masakan tetangga. Akhirnya saya, karena istri yang pengen lagi ngidam, saya ke rumah tetangga. Tok, waalaikumsalam. Bu, mohon ridhonya kalau bisa bagi makanan yang ibu masak buat istri saya. Istri saya lagi hamil, lagi ngidam. Oh, mohon maaf Pak, nggak bisa. Ini makanan halal buat saya, haram buat kamu. Ada makanan model kayak gitu. Halal buat saya, haram buat kamu. Ada jenis model kayak gitu makanan. Halal buat saya, haram. Tukang sol sepatu bingung dikata begitu. Mana ada model makanan halal buat ibu, haram buat kami? Ada Pak. Emang apa itu? Daging onta. Lah halal buat saya? Enggak. Ini daging onta. Saya boleh, bahasanya apa ya? Boleh ngope. Saya ngope apa ya? Jadi diuset gitu. Jadi ada onta ketabrak onta ketabrak, mati. Saya potek aja dagingnya dikit. Potek, mau pulang. Saya masak di rumah. Kan kalau udah mati jadi bangkai itu. Saya potek aja dagingnya dikit, ya mau pulang. Ini halal buat saya, haram buat Anda. Loh, kok halal buat Anda? Iya, saya nggak punya duit, anak-anak saya pada lapar. Allah, akhirnya kagak jadi tuh
tukang sol sepatu, pulang lagi. Bang, mana dagingnya? Bentar, kata bini. Dan lagi aja bininya. Akhirnya diambil tabungannya, dikasih tetangganya. Buang tuh. Nih lu belanjain duit gua. Gitu cerita. Oh, oke. Jadi dia nggak berangkat lantaran dia sayang sama tetangganya. Dia nggak jadi berangkat lantaran mensedekahkan semua bekalnya buat tetangganya makan. Ada model sekarang begitu. Udah ngumpulin duit nih ya, udah 40 juta nih ceritanya. Mau berangkat, Pak, lunasin besok berangkat. Tiba-tiba tetangga sakit. Tetangganya, Pak, pinjam duit, Pak, buat ke rumah sakit. Ya, kagak ada saya. Iya kan, kita begitu, Pan. Ya Allah, susah, emang susah. Emang susah. Berkar hati dia tidak berangkat ke Mekah, tapi sudah jadi tamu Allah. Ini luar biasa. Luar biasa. Makanya ada statement dalam fikih, kalau orang mau berangkat umroh sama haji, kalau dia masih punya utang dulu dilunasi. Hatta dia punya burung di rumah, itu burung perlu dikasih tetangga dulu, hibahin burungnya, gitu. Tapi jangan dipesenin. Nih gue mau berangkat umroh nih gue mau berangkat haji nih, burung gue kasih lu, ntar kalau gue udah pulang kasih gue lagi ya. Gitu, gak ada gitu. Gak boleh. Jadi segala hewan yang dia punya itu mesti dikasih orang. Gitu. Aturannya begitu memang yang sebenarnya. Hah? Kalau dititipin nih, kalau kan bahasa ngasih itu karena nggak ada yang ngerawat. Kalau orang dulu mah pergi semua, nggak ada yang ngerawat. Kalau sekarang mah kita pergi masih ada anak kita. Itu bahasa pikir yang dulu begitu bahasa. Ya, kalau ada yang ngerawatin mah bagus. Ini kan zaman dulu susah. Zaman dulu pergi haji berapa bulan? 6 bulan, 1 semester. Ya kayak engkong saya naik kapal air. Yang engkong saya itu masih ngerasain. Tapi kata saya cerita dari bapak saya begitu, engkong Haji Umar itu, kalau engkong Haji Umar itu haji itu pakai kapal air. Kita mau udah lupa sama tuh orang, dia pulang pakai gerobak. Dia hidup apa kagak, gimana kan gak ada telepon zaman dulu, nggak ada WA, nggak bisa video call, kompor dibawa, penggorengan dibawa. Orang kayak mau kemah zaman dulu. Ya 6 bulan. Kalau ngandelin duit, berapa duit? Allah, makanya kapal air penuh dengan penggorengan sama kompor gitu. Ya Allah, semua baju yang ada itu seretan di sini ya, itu udah khas banget. Nah, masih ada pun nggak cuma sekarang yang ada seretannya. Naruh duit di sini gitu. Masih itu Allah karim. Ya makanya, jadi ada orang yang dianggap tamu Allah, tapi dia bukan tamu Allah. Ada yang beneran tamu Allah, ya disebut dengan tamu Allah. Makanya kita hati-hati. Kalau kita mampu berangkat, ya kalau nggak mampu jangan maksain diri. Jadiin Jumat sebagai kita pergi haji kita, umroh kita kalau belum mampu, gitu. Begitu kira-kira. Jadi kalau kita, sholat Jumat adalah hajinya orang-orang miskin. Al-Jum'atu hajjun lil masakin. Jumat itu adalah hajinya buat orang-orang miskin, gitu. Tenang aja, tenang. Ibu-ibu sih yang banyak pahala hajinya. Dia kalau ngelahirin kagak pakai marah sama lakinya, itu pahalanya sekali ngelahirin 5 kali haji, Pak. Enak nih, banyak nih. Bini kita anak 5, satu lahirin 5 kali haji. 5 kali 5, 25 pahala haji. Allah, gitu-gitu. Itu ceritanya. Maka dulu juga pernah guru kami almarhum Habib Novel, dia masih pakai kabarnya, masih ingat cerita pengusaha susu. Dia berangkatnya pakai duit yang haram. Ini kemarin berita, Allah, banyak yang cerita-cerita nggak masuk akal gitu ya.
Saya nonton berita pagi hari setelah sholat subuh, saya nyalain TV habis wirid, 5:30 dah. Saya cerita TV, tiba-tiba ada berita orang berapa hari yang lalu gitu, sampai di Mekah jadi gila. Sedih itu kesorot banget orangnya. Ini election banget. Ya Allah, sampai di sana jadi orang gila. Saya kata nih suruh pulang lagi aja ke tanah air. Sehat kali mah. Repot yang gitu tuh. Ya Allah sih. Niat yang lurus. Jangan sampai kita mau apa pergi haji? Pengen dibilang haji, ya Allah. Pengen biar dibilang Pak Haji, Bu Haji. Terlalu picik yang begitu mah gitu. Novel cerita kawannya dari Jawa itu berangkat pakai kapal air, pakai itu ya. Pakai duit, taruh duit dari sini. Lagi tiduran di dek kapal itu, tiba-tiba ada monyet diambil. Dia buka seretannya, seret. Itu monyet pinter banget lagi, seret. Buka, diambil duitnya. Dia lari ke atas tiang cerobong. Di tiang cerobong. Wah, duit gua. Gitu banget monyet. Dihitung monyet. Monyet cerdas banget, ya Allah. Ngitung duit, Pak. Itu hak novel gitu, ya Allah. Waktu beliau berangkat haji yang keberapa hitung gitu. Udah dihitung pas sama monyet, dikasih dilemparin ke dia selembar, lemparin buang ke laut, kasih dia, lemparin ke laut, kasih dia, lemparin ke laut, sampai habis kasih dia, lemparin, udah habis monyetnya, langsung orang itu masukin lagi ke yang dikasih monyet, masuk ke kamar nangis, diparanin sama Abu Noval. Ngapa emang ini ceritanya? Iya Bib, aneh di rumah itu pengusaha susu, biar untung gede, susunya saya campur air. Ya makanya itu duit balik lagi ke air. Dia di jalan itu sebelum sampai dia udah sadar duluan. Alhamdulillah kata aku, coba kalau kagak ada monyet itu. Habis di sana begitu kan nggak tahu, Allah alam ya kita yang ngerti ya. Tapi di perjalanan itu, wow, Allah ingetin dari seekor monyet. Jadi separoh dia masukin, separoh dilempar ke laut, dari air kembali ke air. Allah cerita banyak dah Allah gitu. Nah, kalau orang haji dan umroh itu tamu Allah, kata Nabi, yu'tihim ma sa'alu. Yu'tihim ma sa'alu, maka diberikan kepada mereka ma sa'alu, apa-apa yang mereka minta. Ya, masih ingat gak orang Afrika yang kalau tawafnya bukan labbaik, ya kudus a'atinil fulus, kayak dia pas sekarang. Itu cerita itu beberapa tahun yang lalu, muterin Ka'bah bukan labbaik Allahumma labbaik, enggak, ya kudus a'atinil fulus. Kelamaan akhir ganti fulus. Kaya di kampungnya kan itu mas, itu baru kejadian 2-3 tahun yang lalu. Orang Afrika itu fulus, ya Allah sana. Allah kasih konten, tapi sayang banget haji cuma gara-gara duit doang. Ya, boleh tuh diamalin. Boleh diamalin, ya kudus a'tinil fulus. Wasilahnya banyak gitu. Ya kudus a'atinil fulus. Mas Salim, apalin Mas Salim. Ya kudus a'atinil fulus. Wahai Allah yang maha suci, a'atinil fulus, berikanlah aku duit gitu. Kan pas tuh apa kosakatanya, ya kudus a'atinil fulus gitu. Ya kudus a'atinil fulus. Itu minta tuh. Wa yastajibu lahum ma da'u. Wa yastajibu, dan dia bakalan dijawab bagi mereka ma da'u, apa-apa yang dia doa, apa-apa yang mereka minta, apa-apa yang mereka panggil Allah, maka dijawab sama Allah. Tapi ingat-ingat nih Pak, kadang-kadang Allah itu memberikan sesuatu yang kita minta bukan berdasarkan apa yang kita minta, tapi berdasarkan apa yang pantas dan butuh buat kita.
Jangan pernah kita kesel sama Allah lantaran doa kita belum banyak yang diijabah. Jangan pernah marah kepada Allah lantaran doa kita belum banyak yang dijawab. Nanti doa-doa itu akan Allah bingkai dalam satu etalase yang Allah akan perlihatkan di padang mahsyar, dan Allah akan banggakan dan Allah akan berucap, wahai hamba-hambaku dan malaikat-malaikatku, saksikanlah hambaku ini yang sering berdoa setiap hari namun tidak aku kabulkan dia, tapi dia tidak pernah bersuudzon kepadaku, inilah doa-doanya. Jadi Allah bingkai dalam satu etalase, maka Allah akan pertontonkan dia di padang mahsyar. Semua orang bakalan lihat kita punya doa banyak yang belum dikabulkan ketika kita masih hidup. Allah bangga terhadap hambanya ini. Dia banyak berdoa saban waktu, tapi banyak doa yang belum dikabulkan. Dia bentuk dari doa-doa. Doa ini Allah jadiin bingkai, Allah bikin etalase tuh. Allah bikin galeri gitu. Sampai-sampai ulama dalam sarah kitab itu ada ulama berkata, andaikan waktu itu doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Ada ulama yang begitu. Malah kan kalau ulama kan doa apa aja manjur dia mah. Ulama itu andaikan waktu di dunia doaku banyak yang tidak dikabulkan, aku iri sama orang itu. Kenapa? Dibanggain sama Allah. Maka jangan pernah kita suudzon, jangan pernah kita benci sama Allah, jangan pernah kita marah sama Allah. Minta sebanyak-banyaknya, minta sebanyak-banyaknya. Nanti Allah banggain kita lantaran kita banyak minta tapi belum dikabulkan. Repot. Kita pernah ngerasain kalau Allah udah bukain keran dunia, kitanya takut nanti. Kita takut. Bahkan saya punya statement akhirnya apa? Sampai sekarang saya punya statement, tapi kalau saya statement begini depan bini yang marah. Bini statement apa? Inna dunya maladun. Jadi statement saya nih, inna dunya maladun. Sesungguhnya dunia itu membosankan. Aktivitasnya gitu-gitu aja. Ya coba dah dirasain dah. Saya ngomong gitu. Inna dunya mahlalun, sesungguhnya dunia itu sangat membosankan buat saya. Halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Halalnya kita bakalan dihisab, apa yang kita punya padahal halal tetap kita bakalan dihisab. Wa haramuha adzabun, dan haramnya bakalan kita diazab. Mana yang enak dari dunia? Nah begitu kira-kira. Maka oleh karena itu berbesar hatilah ketika kita rada sedikit sulit di dunia. Banyak-banyak kita dekat sama Allah dan minta supaya ada solusi-solusi yang pas buat diri kita. Minimal kata kita mah impas ya Allah. Jangan kita susah mikirin ketika kita ibadah, mikirin masalah. Tuh. Orang mencari senang apa mencari tenang? Kira-kira gitu. Enakan nyari senang apa nyari tenang Pak kira-kira? Nyari, tapi nyari tenang membosankan. Lah begitu aja udah, nggak ada masalah. Gembira juga kagak. Udah pelet aja gitu datar. Tapi tenang hidup enak. Kalau senang itu ada waktunya, ada durasinya. Nah, maka kalau kayak itu carilah hidup tenang. Itu. Wa yukhlifu alaihim ma anfaqu dirham alfa alfin. Wa yukhlifu, dan Allah wa yukhlifu, dan diganti alaihim atas mereka ma anfaqu, apa-apa yang mereka sedekahkan, dirham mereka, duit mereka, alfa alfin. Kalau udah kata bahasa Arab alfa alfin nih udah kagak terhingga begitu. Alfa alfin udah nggak terhingga, itu sebutan orang Arab. Kalau banyak itu katsir, kalau banyak alfa alfin, gitu. Sebutan bahasa Arab begitu. Katsir banyak, katsirun jiddan banyak sekali. Kalau banyak alfa alfin, gitu. Alfa alfin kan 1000, juta, maksudnya nggak terhingga. Jadi kalau orang haji, orang umroh, bakalan Allah gantiin dengan banyaknya kita punya harta.
kayak gitu. Tapi yang pesan saya cuma satu, ada sih yang tanya, Ustaz boleh nggak kita ngutang buat umroh? Boleh aja, tapi tidak menjadi wajib. Tidak menjadi wajib kita kalau ngutang gitu. Boleh, takutnya nanti pas pulang kepikiran sama utang, nanti nyalain Allah dah. Gua gara-gara umroh punya utang lagi, gua gara-gara haji punya utang lagi tuh. Juga jangan terbebani sama masyarakat. Gua mau males umroh, emang apa? Pusing gua, pusing kenapa? Sama tetangga. Loh, kok tetangga? Iya, entah kalau gua umroh dia nagih-nagih, mana oleh-olehnya? Gitu. Ada yang kira-kira? Ya Allah, kadang masyarakat juga sih yang ngusil. Ya, kadang masalah lagi kita udah tahu, udah maklum adanya orang mau umroh sama haji nggak mungkin dia bawa oleh-oleh dari sono. Metin tanah bang juga. Wallah, paling kagak yang dari sono air zam-zam doang. Air timun sebotol terus dilipet-lipet dah manu apa? Lakban supaya nggak ketahuan masker. Ya Allah, kita masyarakat juga jangan sampai kebablasan antara ada orang umroh, ada orang haji. Jangan pernah nagih sama orang yang berangkat umroh sama haji. Kasihan juga ada orang yang berangkat pas-pasan. Sampai sana nggak paham, bakso harganya semangkok 50.000. Mahal di sana, ya Allah. Indonesian food mahal buat orang Indonesia, makanya buat terasi biar makannya enak. La haula wala quwata illa billah. Begitu kira-kira. Jadi kalau orang yang haji sama umroh itu harus menggunakan harta yang halal. Ini saya sampaikan 4 finansial nih. Kalau kita sudah mampu 4 kemampuan ini, maka itu undangan sudah dapat. Kemampuan duit, kemampuan fisik, kemampuan transportasi, kemampuan keamanan. Kalau 4 ini udah ada pada diri kita, maka undangan sudah masuk kepada kita. Pernah saya sampaikan kepada ada satu orang kaya, saya bilang, Bapak udah haji? Belum Ustaz. Duit punya? Ada Ustaz. Badan sehat? Sehat. Kenapa belum berangkat? Belum dapat panggilan Ustaz. Saya kadang-kadang kalau ada orang itu bingung jawabnya, Pak. Maksudnya panggilan gimana nih? Ya belum ada panggilan. Panggilan, saya tahu ternyata panggilan apa? Panggilan hati. Saya bilang namanya kewajiban itu sudah sampai. Kalau kemampuan 4 itu sudah terpenuhi, maka kewajiban itu mesti dipenuhi. Mau dia ada panggilan hati mau kagak, daftar. Duit punya, kalau tabungannya sampai ratusan juta, yang kaya, kedua badan masih sehat. Kalau 2 nih sebenarnya yang kemampuan itu yang mengena kepada pelakunya cuma 2 sih. Sisanya kan kalau transportasi, ame keamanan nanti itu di luar diri kita gitu kan. Kalau transportasi kan pesawat, ada dong. Kalau keamanan kayak kemarin COVID itu kan misalnya nggak boleh pada masuk, nggak usah dipaksa-paksain gitu. Nah ini 2 kemampuan ini, duit punya, badan sehat, berangkat wajib. Duit punya, lagi sakit, nggak wajib. Badan sehat, duitnya kagak. Itu kita tuh. Badan sehat, duitnya kagak. Allah, itu haji begitu modelannya. Apa yang terbesit dalam hati bakal Allah kasih nanti di sana. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan kemudahan, harta yang halal, biar kita bisa berangkat haji dengan tenang. Begitu kira-kira. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan para hadirin di luar tema masalah, di luar tema, dalam tema nggak ada? Aman ya, aman. Oke. Aman. Nah, saya ingetin sekali lagi buat rekan-rekan semua bahwasannya saya kupas sedikit masalah Idul Adha kemarin ya. Idul Adha itu
bertepatan dengan Jumat, tetap kita wajib Jumatan. Tetap wajib Jumatan. Kalau ada yang bilang tidak wajib Jumatan, silakan berdalil. Tapi kalau saya ditanya, tetap wajib Jumatan. Karena memang hadis yang muncul sudah saya bahas secara 4 mazhab. Cuman satu yang membolehkan, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sisanya wajib Jumat. Imam Ahmad ibn Hanbal juga mengkategorikan kalau susah berangkatnya. Kita susah nggak berangkat itu Jumatan kira-kira? Itu malas itu. Jadi kalau misalnya Jumat itu jatuh hari raya, padahal itu hadis berkenaan dengan Idul Fitri. Di sini cuma hari raya doang. Ada Zaid bin Arqam ditanya sama Sufyan bin Muawiyah. Sufyan bin Muawiyah itu Muawiyah bin Abu Sufyan enggak. Saya lupa nih antara Sufyan bin Muawiyah atau ada juga. Nanya ke Zaid bin Arqam, katanya apakah kamu pernah bertemu dengan Rasul, bersama dengan Rasul itu 2 hari raya dalam 1 hari? Pernah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi sholat Id dan memberikan keringanan kepada orang tersebut untuk tidak mengerjakan sholat Jumat. Tapi insya'a fal yusolli, insya'a an yusolliya fal yusolli. Jikalau engkau mampu mengerjakan sholat Jumat, fal yusolli, maka laksanakan sholat Jumat. Gitu. Nabi kerjain nggak Jumatan waktu itu? Nabi Jumatan. Nabi memberikan keringatan pada orang itu lantaran dia pulang lagi ke pedalaman. Jadi tektokan antara Jumatan dengan hari raya, sholat Id nggak keuber, karena masjidnya baru 1 doang, baru masjid Nabi. Dulu masjidnya baru 1 lah, sekarang masa abrek-abrek, se-RW berapa nih masjid? Nggak bisa di sini, di sono bisa, karena nggak ada motor. Tuh Arab Badu jalan kaki Pak. Emang jalan kaki kita pakai motor. Wallah gitu kira-kira ya. Jadi tetap Jumatan, jangan sampai nggak Jumatan, jangan sampai salah. Wallahu a'lam bishawab. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu lagi sebelum itu, kalau ada orang tanya, boleh kok kata Nabi itu kita nggak sholat Jumat, silakan dibuka kitab Mizanul Kubro. Nanti gitu aja ngomongnya. Kalau ada orangnya ngehel, silakan baca kitab Mizanul Kubro. Di sini terangin secara detail. Gitu, misalnya ada tasydid, ada takhfif, ada tasydid di salah satu imam, di salah satu al-imam. Gitu. Jadi 3 ada tasydid, ada takhfif. Susah sih kalau orang lihat hadis cuma ngeliat terjemahannya doang, repot deh kita neranginnya gitu ya. Allahummma shalli astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu lana al-akhlaq ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها توبة وحسن
حسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فيه سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.